Baik, selamat pagi Pak Ecep, Ibu Eva, Bu Delila, Iya, Mbak. Bapak Ibu sekalian, Ibu Mita dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir di dalam Zoom belajar bareng di Book Chapter Mania. Salam inisiatif BPJS Kesehatan. Oke, hari ini kita sudah kedatangan seorang narasumber, teman kita sendiri di Duta BPJS Kesehatan yaitu Pak Ecep. Nanti Pak Ecep akan memperkenalkan diri lebih lanjut ya Pak ya. Ya, Oke, tanpa untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja. Kepada Pak Ecep dipersilahkan. baik Bu Novi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan ini saya dikasih kesempatan oleh Bu Novi dan seluruh tim gitu ya untuk bisa memberikan bukan narasumber Bu Novi kurang tepat. Mungkin lebih ke arah sharing session gitu ya. Karena kebetulan saya pas nulis kemarin bisa dibilang lebih dulu gitu sehingga saya sudah mulai berproses menerima feedback-feedback gitu ya, Bu Novi dari teman-teman dari terutama dari master-master nih di sini ada Bu Eva, ini saya makasih banget Bu Eva, feedback sama masukannya itu luar biasa gitu ya. Jadi Eee, prosesnya tuh, lebih dinikmati dan lebih smooth gitu Bu Novi. Alhamdulillah dari Bu Novi kemarin masukannya seperti ini, oh jadi itu betul-betul sangat membantu proses. Mungkin untuk lebih ininya saya sedikit share ini ya Bu Novi ya, izin saya share, mmm. Mungkin materinya, sederhana, Bu Novi, tapi mudah-mudahan, membantu teman-teman yang selanjutnya akan menulis di bab-bab berikutnya gitu ya. Di sini saya ingin menyapa dulu Bu Novi nih, di sini ada Bu Eva, kemudian ada Bu Mita di sini kan, kemudian ada Mbak Dila, Mbak Delila, kemudian ada Mbak Anissa ini, teman-teman di tim BCM gitu ya Bu Novi ya. Ini ini semakin banyak Bu Novi yang join nih alhamdulillah Bu Novi. Mbak Ade Sugi, juga ini, eee, apa kabar Mbak Ade Sugi? Ini juga, sahabat-sahabat saya dulu gitu kan di masa perjuangan Askes dengan Mbak Novi. Mungkin, kita mulai saja Mbak Novi supaya tidak, apa namanya, membuang waktu gitu ya. Saya ada sedikit ini masukan dari Bu Novi juga, bahwa, ada suatu paradigma perubahan cara menulis gitu ya Bu Novi ya. Di sini saya dikasih ide sama Bu Novi, bagaimana sih mengubah gitu ya, tulisan yang berkesan laporan menjadi sebuah tulisan yang mudah dipahami publik. Karena memang kita terbiasa hampir setiap bulan Bu menulis, laporan manajemen ya Bu Novi ya. Jadi perspektif di pikiran itu pada saat menuangkan tulisan itu selalu, perspektifnya adalah laporan gitu ya. Yang selama ini memang baik laporan pengelolaan program, kemudian laporan manajemen, itu selalu, dibuat dalam satu struktur penulisan yang baku dan memang, itu model pelaporan yang, selama ini kita, sampaikan gitu ya. Mungkin ini sedikit, saya memberikan gambaran kaitannya dengan bagaimana merenovasi gitu ya, Bu. Kalau rumah itu merenovasi yang tadinya, bangunannya bangunan, apa, bangunan seperti tampak, istana menjadi sebuah bangunan yang, eee, untuk pemahaman yang lebih mudah lagi untuk publik, Bu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya, Bu. Nah,
Eh, izin sebentar saya. Nah, memang dalam penulisan ini Bu, dan teman-teman semuanya memang kolaborasi antara dua bagian otak kanan dan otak kiri ini memang dibutuhkan satu sinergitas ya. Nah, karena memang ternyata pada saat kita menulis tidak hanya membutuhkan suatu katakanlah pemikiran yang logis, kemudian pemikiran yang kritis, dan data-data yang cukup banyak, tapi di sini perlu adanya semacam sentuhan otak bagian kanan yang memang dia menjunjung tinggi nilai imajinasi gitu ya. Jadi bagaimana kita berpikir ke depan, kemudian imajinasi ini bagaimana kita bentuk tulisan dengan sentuhan seni gitu kan, seni bahasa dan lain-lain. Sehingga tulisan ini memberikan satu pemahaman, memberikan satu pengalaman yang baru gitu, yang mudah-mudahan ini pada saat pembaca itu bisa senang pada saat membaca gitu ya. Jadi ada ketertarikan, ada semacam penasaran gitu ya kalau istilahnya. Ada merasa penasaran bahwa ini saya harus selesaikan ini sampai tuntas untuk membaca ini gitu ya. Nah, memang clue-nya gitu ya, clue-nya memang dalam penulisan ini jangan sampai pembaca itu memang merasa bosan gitu ya. Jadi tetap fokus, tetap ada tingkat penasaran yang tinggi untuk bisa menyelesaikan, dan pada akhirnya endingnya itu akan selalu terngiang-ngiang gitu kalau kata Mbak Mita ya. Bagaimana membaca satu bacaan ini selalu ujungnya nanti teringat gitu ya, teringat terus gitu. Nah, kalau yang pengalaman saya pribadi gitu ya, setelah mengalami proses dari awal sampai sekarang istilahnya itu mau mendekati babak final gitu ya, walaupun nanti ke depannya masih akan banyak masukan, akan masih banyak rekomendasi, bahkan mungkin masih ada perubahan gitu ya. Tapi yang saya alami selama penulisan ini ada 3 hal yang sebenarnya yang saya saya pikir substansinya di 3 ini gitu ya. Yaitu di riset, di storytelling dan proofreading ya. Jadi di storytelling-nya bagaimana kita memberikan gambaran terhadap alur ceritanya gitu ya, dan bagaimana di proofreading ini bagaimana kita melakukan perbaikan-perbaikan. Oke, kita coba sedikit saya share ke teman-teman kaitannya dengan riset ya. Jadi sebenarnya kalau kita kemarin pengalaman saya dalam menulis ini contoh, riset ini sebenarnya bukan hal yang terlalu rumit ya kalau kita menyusun suatu tulisan untuk yang lebih tinggi lagi seperti disertasi, tesis ataupun teman-teman di Risnov itu mungkin Mbak Mita seperti Mbak Novi yang pernah di Risnov mungkin agak berat ya pandangan terhadap risetnya. Tapi kalau saya mungkin lebih menyederhanakan ini, riset ini semacam observasi dan pengenalan apa yang mau kita tulis, dasarnya apa gitu ya. Sehingga ini sebenarnya dasar-dasarnya bisa dari kita membaca, bisa kita dari sisi mendengar, dari teman-teman gitu kan, dari lingkungan, kemudian bisa juga dari beberapa sumber yang sifatnya sumber eksternal yang memang itu informasinya informasi publik gitu yang bisa kita serap. Nah, di sini di riset ini ada 2 hal yang penting sebenarnya ya teman-teman. Ada 2 hal yang penting. Yang pertama yaitu dari sisi sumber data. Jadi bagaimana kita mencari langsung informasi ini baik dari sumber data eksternal, sumber data internal maupun dari tulisan-tulisan pakar gitu ya. Nah, ini yang menjadi awal dari sebuah katakanlah aktivitas riset gitu ya.
Dan memang ini secara kenyataannya kita tidak, kadang saya pribadi merasakannya bahwa pada saat mengumpulkan data-data ini tidak merasa suatu hal yang terlalu rumit ya, karena memang kebetulan tulisan yang sekarang ini lebih cenderung ingin menyampaikan hal-hal yang global gitu karena untuk publik gitu ya. Sehingga si pencarian data, informasi dan lain-lain ini lebih sekadar mencari mana nih kira-kira yang bisa menjadi rujukan dan lain-lain gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah kaitannya dengan memperluas topik yang akan kita tulis. Nah, proses kita memahami atau kita menyadari bahwa perlunya perluasan topik ini sebenarnya memang kalau saya rasakan yaitu setelah tulisan itu semua yang ada di pikiran semua sudah dicurahkan dalam bentuk tulisan gitu ya. Apa yang ada saat itu, pada saat mood itu, apa yang perlu kita tuangkan, tuangkan saja semuanya. Ya, walaupun nanti kondisinya dalam kondisi yang dalam tanda kutip masih acak-acakan lah gitu ya. Tapi struktur data yang sudah kita peroleh, informasi yang kita peroleh, kita tuangkan dulu, sehingga pada saat nanti proses berikutnya dan pada saat di awal juga sudah terlihat nanti kira-kira gambaran perluasan topik apa yang akan kita tulis gitu. Sehingga nanti si progres dari penulisannya itu akan terus makin berkembang gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ini hanya contoh saja sebenarnya. Jadi contoh saya ambil dari yang tulisan yang saya coba sampaikan. Ini di riset ini ada istilahnya pengambilan data yang memang beberapa data ini diambil dari eksternal gitu ya, tapi sifatnya memang data-data publik gitu. Nah, contoh di sini yang agak sebelah kiri ini teman-teman, ini contoh data-data yang sifatnya data-data kuantitatif gitu ya, yang memang ini tersedia publik di website ini gitu ya. Nah, ini data-data ini juga sebenarnya sudah merupakan data-data filter gitu ya. Jadi sudah terfikir bahwa apa yang mau kita sampaikan dulu dan kita butuh data apa gitu ya. Sehingga kita posisinya sudah terfokuskan kira-kira data ini tersedia ada di mana gitu. Apakah data-data itu ada di BPS, apakah data-data itu ada di OJK, kalau kaitannya dengan keuangan, kalau kaitannya dengan pelayanan, saya kira bisa di Kementerian Kesehatan gitu ya, web Kementerian Kesehatan, kemudian ada di Bank Indonesia, itu yang beberapa institusi yang memberikan informasi secara publik gitu ya. Nah, ini juga sebelah kanan ini, ya, ini hanya contoh saja kutipan yang diambil dari tulisan-tulisan para ahli gitu ya, yang memang ini semacam nanti dasar untuk mengkonfirmasi gitu bahwa apa yang kita tulis itu dasar atau historisnya ada gitu ya, sehingga memperkuat lagi perspektif dari pembaca bahwa kita memberikan satu opini itu berdasar gitu ya. Ini contoh dari sisi data-data di awal yang dikatakan istilahnya tuh riset kecil-kecilan lah gitu ya, supaya kita memiliki basis data sehingga yang dibicarakan tuh tidak lebih ke arah fully kualitatif, tapi ada sisi kuantitatif yang kita bisa sampaikan gitu ya. Nah, ini untuk yang kedua ini kaitannya dengan tadi perluasan ya. Nah, yang saya alami di sini memang pada saat menulis di awal, itu kita itu memang saya pribadi apa yang ada di pikiran saat itu gitu ya, dan apa yang menjadi pemikiran saat itu saya tuangkan saja gitu tanpa ada bagaimana nanti alur ceritanya, bagaimana nanti seperti apa. Di awal itu betul-betul satu konsep penulisan yang apa adanya gitu.
dituangkan hingga muncullah di sini dari sisi judul. Jadi setelah menuangkan, coba kita buat satu judul gitu ya untuk penulisan ini. Nah, di sini kebetulan ini spesifik sekali kaitannya dengan investasi gitu ya. Investasi, aset jaminan sosial, dan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Nah, yang saya highlight itu di investasi ini gitu teman-teman. Karena pada saat kita diskusi dengan para master kita, misalnya para guru-guru kita, para teman-teman kita, para sahabat-sahabat kita gitu ya, ternyata mereka sudah mulai bisa melihat bahwa ruang lingkup tulisan kita itu sebenarnya ada di mana gitu ya, sehingga banyak sekali input, masukan, rekomendasi gitu ya, yang melihat bahwa ini kayaknya skupnya perlu kita perluas deh gitu ya, perlu kita kembangkan lagi supaya ini lebih komprehensif, lebih membawa nama BPJS Kesehatan dalam ruang publik gitu ya. Itu yang menjadi dinamika selanjutnya gitu, sehingga saya menuangkan kembali tulisan itu dengan berbeda perspektif gitu ya, sehingga saya lihat setelah selesai itu perlu ada penyesuaian di judul gitu, sehingga di sini bergerak ruang lingkupnya yang tadinya hanya investasi itu langsung bergerak ke lebih tinggi lagi, lebih ke arah pengelolaan aset jaminan sosial kesehatan secara keseluruhan gitu ya. Dan investasi itu menjadi salah satu saja di situ gitu. Nah, ternyata pengembangan ini memang cukup apa namanya ya, progres yang memberikan pengetahuan yang lebih pada saat input masukan dari teman-teman ataupun dari siapapun gitu ya. Ini langsung menjadi dasar kita untuk terus mengembangkan tulisan ini gitu ya. Nah, kita beranjak ke storytelling gitu ya. Nah, pada saat storytelling ini memang kalau kita analogikan gitu ya, kalau saya analogikan, memang ini lebih cenderung kepada bagaimana ini meramu sebuah kata-kata gitu ya, yang awalnya memang saya yakini di awal itu sudah ditulis dengan cukup apa namanya solid gitu. Ternyata pada saat kita tadi melakukan pengembangan, kemudian mendapatkan masukan, ini ternyata kita sudah mulai berkembang kepada storytelling. Jadi bagaimana kalau ini plating gitu ya, ini sebuah plating makanan, itu sudah mulai bagaimana menyusun yang lebih detail lagi kaitannya dengan konsep alur ceritanya seperti apa gitu ya. Kemudian pemilihan kata-katanya seperti apa, bagaimana penyajian suatu paragraf yang menarik gitu ya. Bagaimana pemilihan kata-kata yang bisa menggugah apa namanya, menggugah pembaca bahwa ini bukan suatu hal bacaan yang kaku yang kadang kita membaca tuh agak cukup berat gitu dan penat gitu ya. Nah, ini coba di storytelling di mana ada 3 poin sebenarnya yang saya alami cukup membantu saya dalam merubah penulisan awal menjadi suatu penulisan yang lebih menarik gitu ya. Mungkin kalau untuk menariknya itu lebih ke arah apa namanya ya, perspektif orang akan beda-beda, tapi saya merasakan secara pribadi bahwa terjadi perubahan dari penulisan awal ke penulisan berikutnya itu terus mengalami progres perubahan gitu. Nah, 3 hal ini yaitu yang kaitannya yang satu itu kaitannya dengan paragraf. Jadi diupayakan memang paragraf ini jumlah kalimatnya itu tidak terlalu banyak gitu ya, dan bisa jumlah per paragrafnya itu bisa dibedakan gitu. Ada yang mungkin satu paragraf 2 sampai 3 kalimat, mungkin ada yang 4, ada yang 2, ada yang 1 gitu ya. Tergantung kita gitu ya,
kebutuhan-kebutuhan kalimat yang sekiranya itu bisa membedakan gitu ya. Nah, kemudian yang dari kedua yaitu mungkin disisipkan gitu. Jadi dibuat ada suatu jeda di mana di situ ada seperti gambaran atau kutipan gitu ya. Nah, gambaran-gambaran ini bisa dalam bentuk gambaran gambar visual yang memang membentuk satu analogi ataupun kutipan-kutipan yang memang bersumber dari para ahli gitu ya. Yang memang fungsinya tadi saya sampaikan ini lebih ke arah bagaimana membantu atau mengkonfirmasi apa yang kita opinikan itu adalah suatu hal yang best practice gitu di dunia penulisannya itu sendiri gitu. Kemudian yang ketiga yaitu kaitannya dengan penyajian data-data. Jadi memang hal yang kaitannya dengan riset ini data-data ini diupayakan memang jika gitu ya data itu bisa bentuk data analitik itu saya kira lebih keren gitu ya. Nah, seperti di sini saya lihat ada Mas Rahmat ini. Nah, Mas Rahmat ini ahli data analitik. Jadi penyajian-penyajian data yang sifatnya data analitik ini akan lebih berkembang pada saat kita melakukan penulisan ya. Karena opini-opini ataupun pendapat ini hipotesanya akan muncul dengan sendirinya gitu. Contohnya misalnya yang tadi saya sampaikan kaitannya dengan data-data perbankan misalnya gitu ya. Memang data perbankan itu dari data statistik misalnya katakanlah OJK gitu ya, itu berbentuk data masih dalam bentuk data deskriptif gitu ya, yang perlu memang kadang kita olah sedikit menjadi satu bentuk data analitik sehingga nanti di situ muncullah analisa-analisa gitu. Nah, ini mungkin bisa membantu teman-teman untuk mengeksplor lebih lanjut kaitannya dengan penulisan yang disajikan gitu ya. Ini selanjutnya saya ini munculkan contoh saja sebenarnya, contoh bahwa yang tadi kaitannya dengan paragraf gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman dengan melihat dua model ini pasti akan suasana hatinya akan berbeda gitu ya. Pada saat teman-teman membaca bagian ini gitu ya dan melihat atau membaca bagian sebelah kanan gitu. Nah, ini contoh-contoh efek ya yang diperoleh dari pembaca gitu ya. Sehingga ini jadi satu modal kemarin saya coba sampaikan pada saat satu paragraf ini full gitu ya dan ini seperti sebuah laporan yang memang laporan kadang dalam satu paragraf ini cukup panjang gitu ya dan ini sudah menghimpun beberapa informasi gitu ya sehingga kita melihatnya atau membacanya itu cukup butuh energi yang cukup besar gitu ya untuk melihat kemudian fokus dan bisa memahami isi dari bacaan ini misalnya. Nah, pada saat ini dikonversi ke dalam bentuk yang lebih ringan gitu ya, ternyata seperti dalam hal judul misalnya kan. Dalam hal judul misalnya contoh ini dibentuk dalam suatu bentuk pertanyaan yang bisa meningkatkan atau penasarannya pembaca gitu ya untuk lebih lanjut memahami bagaimana sih kaitannya dengan hal yang kita tulis gitu ya. Ini contoh paragraf yang hanya kita break dari bentuk paragraf banyak terkumpul gitu menjadi satu paragraf-paragraf yang tersendiri dan kalimatnya sudah relatif lebih sedikit gitu ya. Jadi nanti pembacanya akan lebih ringan dalam membaca per paragrafnya. Kemudian dari sisi storytelling ya, nah nanti juga kemarin itu saya mengalami pada saat storytelling ini bagaimana memberikan satu alur cerita gitu ya. Nah ini yang agak
agak lumayan cukup butuh apa namanya ya, semacam progres yang lebih besar lagi, yaitu kaitannya dengan alur cerita. Jadi pada saat di awal kita masih menuliskan apapun yang ada tersedia di otak gitu ya, pada saat sudah semuanya membentuk satu tulisan, barulah kita semacam melakukan remap gitu ya, mapping mana sih yang alur cerita yang lebih terstruktur gitu ya, lebih nyambung gitu, sehingga orang dalam pikirannya pada saat membaca itu, oh iya ya, ini sangat tertata gitu ya, alur ceritanya dari sini, dari sini, dari sini, kemudian ke sini gitu ya. Nah, ini contoh-contoh kutipan yang memang saya gunakan untuk membedakan bagian yang menjadi kutipan dan bagian yang tulisan inti ya. Ini semacam tulisan kita yang nanti akan mengkonfirmasi terhadap kutipan ini gitu. Oh iya ya, para ahli juga ternyata bicara seperti itu gitu ya. Nah, kita juga melihatnya bahwa oh oke, opini ini ada dasarnya gitu ya. Kemudian ada gambar-gambar yang sifatnya semacam analogi gitu ya. Ini hanya untuk memberikan nuansa atau gimmick khusus gitu ke teman-teman pembaca sehingga melihatnya lebih apa ya, lebih terlihat lebih enak aja gitu ya melihatnya, jika tulisan-tulisan yang kita sampaikan tidak hanya sekedar tulisan verbal gitu. Jadi bisa menangkap satu hal yang jadi teringat terus oleh pembaca gitu ya. Oh iya ya, tentang defisit itu ternyata analoginya seperti timbangan. Nah, hal-hal seperti itu biasanya yang membuat pembaca itu menjadi teringat terus gitu ya. Tidak lupa bahwa BPJS pernah timbangannya miring gitu, meskipun sekarang kondisinya sudah membaik. Oh iya, dengan analogi ini terus tersampaikan gitu, pesan itu. Gitu. Kemudian yang terakhir mungkin kaitannya dengan bagaimana proses koreksi gitu ya teman-teman. Jadi proofreading ini memang prosesnya agak cukup panjang. Jadi setelah jadi pertama, misalnya setelah tadi pertama kita tulis, kemudian progres perubahan kedua, ketiga, keempat dan selanjutnya itu kita memang harus mengupayakan terus kembali dibaca gitu ya. Selain kita minta feedback dari teman-teman terdekat kita gitu ya, sehingga sampai membentuk satu perspektif bahwa tulisan ini ada hal-hal yang nanti semacam kemudahan, kemudian minat, kemudian pemahaman, ini menjadi lebih baik gitu. Nah, memang kadang biasanya kalau kita dalam suatu proofreading kenyataannya ada kalanya kita itu dalam kondisi mood yang sudah terlalu capek gitu ya. Misalnya apakah itu kaitannya dengan pekerjaan rutin, apakah itu dengan kondisi di rumah misalnya gitu ya. Nah, ini memang sangat mempengaruhi, tapi upayakan memang posisi proofreading ini kalau memang kondisi-kondisi tertentu tidak membantu untuk melakukan koreksi, ambil suasana khusus gitu ya untuk bisa kita sedang sendiri ataupun sedang ngopi dan lain-lain, ini coba kita dengan santai kita baca ulang, baca ulang. Ternyata setelah kita baca ulang, itu dengan perspektif sendiri saja gitu ya, mulailah ketemu tulisan-tulisan yang tidak sesuai gitu ya. Mulai terlihat bahwa bahasanya kurang efektif untuk menyampaikan satu hal yang pemahaman yang baik buat ini gitu ya, buat teman-teman. Misalnya contoh, satu hal yang paling saya ingat gitu ya dari salah satu apa namanya yang memberikan feedback ke saya gitu ya, itu misalnya contoh gini, wah Kang ini bahasanya terlalu dewa banget gitu ya. Nah bahasa itu saya resapi langsung, wah ini feedback yang bagus sekali gitu ya. Nah
Begitu saya baca ulang, kemudian saya mentransformasi yang tadinya menjadi seorang penulis, berubah menjadi seorang pembaca dengan perspektif awam gitu ya. Katakanlah saya ini orang yang tidak tahu tentang BPJS Kesehatan gitu ya. Saya ini orang katakanlah yang dengan berpendidikan relatif lebih rendah gitu ya. Kemudian membaca itu, wah saya baru sadar gitu, betul ya apa yang kita sampaikan itu bahasanya itu terlalu mengambang, secara naratif bahasanya itu sungguh keren, tapi secara pemahaman ternyata ini sulit untuk diterawang dan sulit untuk dimengerti gitu. Nah, contoh-contoh kata dewa itu biasanya contoh yang saya sampaikan seperti dalam kalimat nanti saya contohkan sedikit kalimat-kalimat contoh yang kurang efektif ya. Jadi 3 poin ini teman-teman yang saya alami gitu ya, yang memang di posisi proofreading ini harus betul-betul jadi fokus utama gitu ya. Yang pertama ini pada saat kita terus mengulang, membaca, ini ternyata pada saat cek ulang ejaan dan tata bahasa pun sudah kita peroleh gitu ya. Wah ini nih ejaannya salah gitu kan, tata bahasanya salah, sudah mulai itu kita coba sesuaikan. Tapi memang upayakan pada saat kita menyesuaikan itu sebaiknya gitu ya kita ada punya nilai historis yang kita simpan gitu sehingga koreksi-koreksinya itu kita jangan hilangkan. Jadi kita bisa menggunakan coretan gitu ya yang kurang pas dan yang betulnya menggunakan warna yang berbeda gitu. Itu simpan dalam sebuah file khusus bahwa kita tahu bahwa kita melakukan koreksinya di situ gitu ya. Sehingga itu menjadi pembelajaran pada saat penulisan berikutnya. Nah, optimasi kalimat ini yang tidak efektif ini yang sering kita buat dan kadang tidak disadari bahwa kita bicara suatu hal yang katakanlah yang bukan yang rumit ya, istilahnya mungkin bahasa yang apa namanya ya, cukup bahasa dewa tadi. Jadi orang melihatnya ini apa sih gitu kan. Misalnya contoh kalau di investasi itu memang banyak istilah-istilah yang cukup membingungkan gitu ya dan tidak familiar di publik. Misalnya contoh misalnya kaitannya dengan bagaimana kita membangun reciprocal bisnis. Nah itu teh apa gitu. Nah itu kalimat-kalimat seperti itu bisa kita ganti dengan kalimat yang lebih mudah dipahami atau bisa menggunakan contoh-contoh gitu sehingga nanti si pembaca akan melihat oh sebenarnya intinya ini gitu contohnya ini oke gitu meskipun si kata-kata itu memang menurut teman-teman perlu dimunculkan gitu ya kan. Nah kata-kata juga yang cukup krusial juga di semua bidang sebenarnya ya. Di pelayanan itu juga ada kata-kata spesifik yang nanti bisa disampaikan ke publik, tapi publik itu bisa menyerap bahwa itu teh oh itu gitu. Nah, itu yang kata-kata itu yang cukup nanti apa namanya ya, memberikan satu pemahaman yang baik buat pembaca. Kemudian yang terakhir yang ketiga yaitu perhatian ulang terhadap aliran cerita. Jadi alur ceritanya tuh harus kita coba terus ulangi gitu sehingga pada saat kita sendiri membaca pun oke, alurnya ke sini oke. Jangan sampai nanti ada alur yang sifatnya membingungkan gitu ya. Misalnya dari awalnya sudah dari level yang paling tinggi, sudah mulai ke lebih spesifik, simpulan gitu ya. Nah, jangan sampai nanti misalnya ada hal yang lebih spesifiknya di depan misalnya, lalu ke tengahnya itu sudah mulai lari ke alur misalnya yang lebih skup lebih tinggi lagi, sehingga itu
membuat perspektif pembacanya akan berbeda dengan alur yang sangat clear gitu ya. Nah, kaitannya dengan typo dan kalimat-kalimat yang salah juga itu nanti dengan sendirinya akan terkoreksi gitu ya. Nah, ini contoh satu, sebenarnya banyak di tulisan saya yang cukup ada kata-kata yang katakanlah ini bersumber dari regulasi ataupun bersumber dari para ahli yang memang si konsumsi konsumsi kalimatnya itu lebih cenderung ke konsumsi yang spesifik. Misalnya katakanlah memang itu di situ adalah untuk para ahli ini gitu, para ahli ini ya, sehingga untuk para ahli sih nggak masalah gitu membaca satu bentuk kalimat, misalnya contoh yang saya garis bawahi ini kapasitas dan kapabilitas BPJS Kesehatan. Nah, mungkin ini satu hal yang biasa gitu, tapi pada saat dilempar ke publik, ini ternyata publik itu bingung apa sih untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas BPJS gitu ya. Nah, sehingga di sini kalau saya sarankan munculkan misalnya katakanlah di sini contoh gitu ya, sehingga mereka akan merangkai satu pemahaman dari atas, misalnya tujuan pengelolaan investasi. Oh, jadi investasi itu nantinya akan mendapatkan pendapatan investasi, dan pendapatan investasi ini nanti akan digunakan untuk pembuatan kantor cabang, sehingga pemahaman pembaca tuh sampai di situ tuntas gitu ya. Jangan sampai ada kata-kata yang tidak efektif yang kaitannya kita merasa bahwa katakanlah ini satu pemahaman yang hebat dan kita sudah paham, ternyata publik belum gitu ya. Nah, itu kata-kata itu yang kemarin menjadi feedback yang cukup luar biasa apabila kita merevisi satu tulisan, kalau bentuk tulisan awalnya itu sudah seperti laporan gitu ya. Laporan itu bahasanya tuh bahasa ya dengan tingkat konsumsi pembacanya yang terbatas gitu ya, sehingga bahasanya banyak menggunakan istilah-istilah yang lebih spesifik gitu ya. Nah, ini yang paling penting sebenarnya. Jadi pada saat proses proofreading, ini yang paling saya nyatakan paling utama lah dalam proses perbaikan gitu ya. Karena di sini ada beberapa kalau apalagi di komunitas ini banyak sekali ahli-ahli dalam segala bidang gitu ya. Jadi ini coba teman-teman sampaikan saja, lempar kepada para ahli atau teman-teman sahabat untuk melihat perspektif gitu ya. Kalau perlu atasan kita juga perlu disampaikan, Pak, Bu, tolong Ibu baca sebagai misalnya katakanlah sebagai seorang internal duta BPJS Kesehatan, dan Ibu baca dari perspektif sebagai orang luar, orang publik, bagaimana pendapatnya gitu ya. Nah, di sini mulailah muncul, misalnya contoh nih, saya dari Bu Eva misalnya contoh, tapi ini isinya ini banyak sekali sebenarnya, tapi contoh-contoh ini memberikan masukan yang luar biasa gitu ya ke saya, sehingga ini saya ramu, kemudian saya struktur ulang gitu ya, sehingga ada progres misalnya revisi 2. Wah, coba Bu berkenan untuk untuk melihat lagi revisi 2-nya gitu kan. Terutama Mbak Novi juga nih. Mbak Novi ini sangat kritis memberikan masukan dan itu harus dipegang gitu, sehingga itu progresnya akan jauh lebih baik. Progres revisi ke-3 misalnya, kemudian revisi ke-4, ke-5 sampai betul-betul semua yang kaitannya dengan proses tadi, alur cerita, kemudian kaitannya dengan tata bahasa, karena yang memberikan inputan itu semuanya beda-beda gitu ya. Ada yang ke tata bahasa, ada yang ke substansi, misalnya katakanlah, misalnya di sini ada Kak Yanti gitu ya. Kak Yanti ini
ahli keuangan sehingga beliau bisa memberikan perspektif masukan kaitannya dengan substansi keuangannya ke saya gitu kan. Kemudian dari sisi misalnya Ibu Ratna misalnya, beliau karena beliau juga ahli gitu ya dalam iuran dan lain-lain, artinya perspektif keuangan juga substansi bisa kita mintakan pendapat. Kemudian dari hal lain kaitannya dengan perspektif alur cerita, itu semuanya kita ramu, baru kita remap tuh dalam sebuah revisinya. Sehingga nanti kelihatan kita pada saat sendiri pun membaca gitu, ada perubahan-perubahan gitu. Walaupun tidak signifikan, tapi perubahan itu muncul gitu ya. Nah, ini yang perlu nanti ke depannya pada saat finalisasi, mungkin terakhir mungkin nanti Mbak Novi bisa menyampaikan juga ada editor katakanlah ataupun dari koreksi dari eksternal yang bisa lebih dalam lagi dari kaitannya dari tata cara penulisan gitu ya. Nah, satu hal lagi yang penting gitu pada saat memaintain pada saat menulis, itu juga kalau bisa teman-teman lakukan dalam kondisi yang sedang happy ya, terutama sedang happy, mood-nya lagi bagus gitu ya, mood-nya lagi bagus karena kadang menulis ini dalam satu kondisi kadang sulit diungkapkan gitu ya ide-ide itu. Nah, lakukanlah ini dalam kondisi happy, kemudian bantu dengan musik favorit kalau yang senang musik gitu ya. Kalau yang senang sambil ngopi gitu ya. Nah, kalau misalnya punya saung di sawah, gunakan posisi yang nyaman, tempatnya bisa dimanapun gitu ya. Kenikmatan dan kenyamanan kita kadang berbeda gitu ya. Bisa ada yang pengennya di kafe, ada yang pengennya saya cukup depan rumah, oke gitu kan. Yang penting nyaman dan membuat satu relaksasi pada saat penulisan. Nah, clue-nya yang saya coba nikmati adalah pada saat menikmati saat-saat menuangkan kata-kata itu menjadi satu rangkaian kalimat yang bermakna. Nah, itu yang memang tidak bisa dihadirkan setiap saat gitu ya. Saya menyadari apakah karena memang saya pemula gitu ya, sehingga pada saat menulis itu perlu suatu trigger dulu gitu ya. Apakah itu tiba-tiba ada ide langsung menulis ataupun kita menyediakan khusus waktu yang sedang posisi tenang, rileks, kita menulis itu baru bisa. Mungkin teman-teman lain hal yang mungkin yang sudah expert gitu ya, dimanapun, kapanpun itu bisa langsung menulis gitu. Nah, saya kebetulan punya kekurangan di situ ya. Pada saat menulis satu hal yang spesifik, saya agak sedikit harus di posisi yang seperti ini gitu ya. Nah, ada beberapa quote dari para ahli sebenarnya ya di ujung ini lebih ke arah memotivasi. Memang di sini ada Imam Al-Ghazali gitu ya. Jadi kalau kamu katanya bukan anak raja dan kau bukan anak ulama besar, maka jadilah penulis katanya. Jadi memang ini satu pandangan yang cukup besar gitu ya, untuk memperlihatkan bahwa penulis ini seorang yang penting. Artinya memang pada saat penulis bisa menuangkan suatu hal yang bisa menggiring atau informasi yang baik gitu ya pada pembaca. Nah, dan pembacanya itu bisa melebar ke seluruh wilayah dan itu menjadi satu opini yang dihargai gitu. Kemudian nah di sini nih yang quote yang kedua ini juga cukup membantu saya khususnya gitu ya. Pada saat di awal menulis nih, karena katakanlah menulislah dengan bebas dan secepat mungkin. Dan tuangkan semuanya ke atas kertas. Jangan melakukan koreksi atau menulis ulang sebelum semuanya habis Anda tuliskan. Nah, ini cukup membantu saya di awal nih. Karena memang awalnya saya selalu sedikit ragu dalam menuangkan
tulisan kata-kata gitu pada saat kata-katanya itu menurut kita aduh kurang pas ya, kurang pas. Padahal ternyata memang harusnya apapun yang kita pikirkan saat itu tulislah aja dulu gitu ya. Nah, ini yang mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi ke teman-teman gitu. Kaitannya juga dengan yang ketiga ini. Jadi menulis adalah suatu cara untuk berbicara, suatu cara untuk berkata, suatu cara untuk menyapa, suatu cara untuk menyentuh seseorang yang lain entah di mana. Cara itulah yang bermacam-macam dan di sanalah harga kreativitas ditimbang-timbang. Nah, itulah kehebatan-kehebatan penulis yang memang bisa memberikan nuansa dan gimmick yang luar biasa untuk perkembangan informasi, perkembangan pengetahuan gitu ya. Dan saya sampaikan mudah-mudahan teman-teman sukses dalam menulis. Nanti pada saat launching buku di 15 ulang tahun BPJS ini memberikan manfaat yang luar biasa gitu ya. Informasi kepada publik bahwa ini loh BPJS, ini loh organisasi yang tercipta. Kita memberikan kontribusi terhadap bangsa gitu ya. Mungkin itu, terima kasih atas perhatiannya dari teman-teman. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman gitu ya dalam memberikan masukan gitu ya. Saya yakin sih saya juga masih banyak belajar gitu ya ke teman-teman kaitannya dengan hal penulisan. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga bisa sharing ke kami gitu ya, ke saya khususnya setelah menulis kita saling sharing supaya nanti pada saat finalisasi semua tulisannya dari masing-masing teman-teman memberikan satu tulisan yang keren lah buat BPJS Kesehatan. Mungkin itu Mbak Novi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Novi. Mbak Novi. Baik, terima kasih Pak Ecep atas pemaparannya. Sangat singkat ya Pak ya? Ya Bu, singkat Bu. Baik, mungkin nanti lebih panjang kalau Bapak Ibu sekalian di sini mungkin ada banyak hal yang ingin ditanyakan. Udah ada seorang penanya atas nama siapa? Oh, ini tepuk tangan ya, Pak. Sebentar. Bu Eva ya? Apakah Bu Eva ingin bertanya, Bu? Enggak, saya bingung mau ngilangin. Oh ya, ya kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilahkan. Kita masih ada sekitar 30 menit ke depan. Saya mungkin boleh ya Bu Novi ya. Boleh, silakan Ibu Mita. Terima kasih Bu Novi. Ini guru saya Bu. Ya, bukan. Justru saya nih jadi agak agak minder gitu ngelihat tadi tulisan Kang Ecep kayaknya udah rapih banget dan sudah sangat sesuai dengan ekspektasi tim BCM. Kalau saya masih banyak catatannya, masih banyak dijabri sama Bu Eva. Ini masih terlalu berat gitu ya Bu Eva ya. Terus Bu. Tolong ringankan lagi. Semangat Mbak Mita. Nulisnya nyambil kan. Nyambil ke Pemda, nyambil ke ini. Betul. Jadi berat ini berat gitu karena terus terang saya Bu Novi pertama itu mungkin saya terus terang saya pengalaman menulis itu memang di menulis akademis ya, maksudnya kan karena kemarin itu membuat jurnal, kadang waktu mengambil tesis ya bikin jurnal, menulis tesis kan gitu ya. Jadi memang starting memang dari mungkin beda mungkin naskah akademis sama naskah yang memang untuk dibaca oleh publish kan begitu kan. Jadi secara strukturnya juga model-model naskah akademis, jadi pertama saya bikin pendahuluan gitu kan. Gue usah pakai pendahuluan gitu kan. Jadi iya nanti saya, tapi tadi tips yang tadi Kang Ecep share itu dikutip dari John
John itu ya, tulis aja semuanya Iya, dulu. betul. Nanti kalau mau ngoreksi nanti aja di belakang. Itu juga yang makanya saya tidak mau gubrisin dulu yang komennya Bu Eva, saya mau tuntaskan dulu kan. Kemudian sebentar Bu, saya tuntaskan dulu, saya tuangkan dulu semuanya. Nanti kalau sudah selesai semuanya, nanti baru saya lihat lagi kata proofreading tadi istilah istilah Kang Ecep ya. Jadi ini saya dalam proses proofreading sekarang ini gitu kan. Jadi memang sepertinya akan banyak yang dikoreksi tadi itu ya, sama kayaknya kalau yang tulisan saya yang sekarang ini sama kayak yang tulisan Kang Ece yang pertama itu ya, jadi harus di fragmen lagi ya Kang Ece, kayak mungkin kita berdialog kemudian dialog jawab gitu ya, sehingga mungkin tidak ada tidak ada bahasa-bahasa yang terlalu berat untuk dikonsumsi oleh publik kan begitu. Tapi kalau boleh share ini Kang Ecep, untuk melakukan revisi ini Kang Ecep apakah ada melibatkan apa ya istilahnya pihak lain gitu kan, sehingga bisa membentuk dan ini udah berapa kali revisi kan? Saya baru 1 kali revisi ini, berarti kan Saya sudah kalau 4, ternyata Mbak Mita. berarti saya masih panjang ininya, mana deadline-nya tanggal 17 lagi ya Bu Novi. Jadi agak ketar-ketir juga nih. Nah, sebenarnya saya ini rencananya kan tema awalnya itu kan kebijakan ya, kebijakan kesehatan di kalau saya nggak salah itu kebijakan dan regulasi kesehatan di Indonesia kan. Jadi terus terang saya di awal itu agak ngelihat tema kok terlalu luas gitu ya, agak sulit saya memulainya waktu itu. Akhirnya karena rencananya kami bertiga ya, ini jadi sharing ini, nanti mungkin minta masukan juga gitu kan terkait dengan bagaimana nanti memfinalisasikannya bertiga. Jadi saya bilang ke teman-teman kok kayaknya terlalu luas gitu ya apanya kalau bicara tentang kebijakan dan regulasi kesehatan di Indonesia, boleh nggak kita kerucutkan aja gitu. Jadi akhirnya kami mengangkatlah karena yang banyak jadi polemik dan banyak menjadi isu mungkin di tengah masyarakat adalah tentang JKN dan mutu layanan itu sendiri. Jadi makanya akhirnya kita mengerucut, kita kasih judul. Nah judulnya pun ternyata masih terlalu kalau menurut saya baca lagi kayak ini belum terlalu public minded gitu loh. Mungkin Kang Ece bisa kalau bahasa overview kebijakan pembiayaan kesehatan program JKN KIS dan kebijakan mutu layanan kesehatan Indonesia itu kan kayaknya nggak public minded ya Kang Ece. Overview kayak penelitian. Itu cocok jurnal. Jadi makanya kayaknya nih Bu Novi saya harus belajar mungkin ngelihat lagi tulisan Kang Ecep ini. Berarti ini kan sasaran kita adalah publik ya, jadi harus dikemas dengan ringan. Dan tadi terima kasih Kang Ecep sudah kasih tip and tricksnya bagaimana ini akan tulisan-tulisan. Tapi sebenarnya inti-intinya sudah dirangkum. Hanya saja nanti saya perlu mungkin mengkonversikannya menjadi sebuah alur cerita dengan teknik storytellingnya Kang Ecep tadi gitu. Jadi terima kasih mungkin Kang Ecep atas sharingnya tadi, luar biasa. Itu saja mungkin dari saya. Mungkin kalau ada tip lagi yang lain boleh Kang Ecep, karena ini kayak saya ngerasa kan kebijakan ya. Jadi saya banyak mengutip ini Kang, mengutip regulasi kan jadinya. Betul. Karena kan harus dikutip bicaranya tentang kebijakan dan regulasi. Nggak mungkin dong saya ngomong storytelling terus dasar regulasinya apa, kan harus saya kutip itu regulasi itu kan gitu untuk menjustifikasi bahwa ini memang berdasarkan regulasi kan gitu kan. Nah ini sebenarnya jadi tantangan juga karena temanya udah tema regulasi. Nah kalau udah bicara regulasi kan seolah-olah jadi sangat sangat kaku gitu kan. Kalau kita bicara regulasi kan saya ingat kalau bikin surat regulasi itu saja bikin surat kita harus benar-benar plek kutip sesuai dengan apa yang tertera benar di regulasi itu, nggak boleh kurang ininya kan gitu ya. Jadi karena bisa saja menimbulkan multitafsir. Nah mungkin karena
topik kami ini tentang kebijakan dan regulasi, yang itu tadi yang jadi rujukan kita adalah regulasi itu sendiri, ya undang-undang, ya Permenkes, ya apa, ada tip and tricksnya enggak supaya ini menjadi lebih menarik gitu, mungkin seperti itu. Ya. Baik, Novi langsung aja, Mbak Novi. Iya, Pak Ecep, apakah mau langsung dijawab atau kita kayaknya langsung dijawab dulu ya, Pak Langsung ya? aja ya. Nah, ya Saya silakan, Pak. takutnya lupa juga nih. Mbak Mita, memang betul ya Mbak Mita, proses tadi yang Mbak Mita rasakan itu saya juga rasakan gitu Mbak. Jadi pada saat awal penulisan sampai, dan memang kemarin input-input dari Bu Eva dan lain-lain gitu ya, Bu, dari Mbak Novi, dari Bu Yanti dan lain-lain, itu cukup membantu lah ya, dan mungkin bisa dari teman-teman Mbak Mita juga, dari teman-teman misalnya waktu Mbak Mita kuliah, ataupun coba mintain saran sekalian gitu ya untuk kaitannya dengan itu. Nah, memang secara teknisnya Mbak Mita, contoh-contoh yang tadi saya tangkap, seperti Mbak Mita bicara masalah kebijakan gitu ya. Ada satu tulisan yang pernah saya coba simak gitu ya. Tapi saya lupa nih di tulisan apa gitu ya, saya lupa. Jadi ada kaitannya dengan masalah pembahasan view kebijakan. Itu mereka bisa menggunakan data analitik kaitannya dengan analisa istilahnya tuh respon, Mbak Mita. Jadi bagaimana suatu kebijakan itu dikeluarkan, pada saat itu kita ambil respon dari media sosial. Misalnya contoh, pada saat satu kebijakan turun, kita lihat di media sosial misalnya Twitter. Nah, di Twitter itu apa komen-komen masyarakat gitu kaitannya dengan penerapan kebijakan itu gitu ya. Karena sekarang media sosial udah sangat cukup efektif gitu ya dalam menyerap satu informasi gitu ya, sehingga informasi-informasi itu bisa kita semacam kita bikin data analitik gitu ya. Apakah itu data analitik dalam bentuk statistik yang deskriptif gitu ya, tapi ini hanya untuk di posisi tadi risetnya aja sih, Mbak, lebih ke arah kita pengen tahu sih respon masyarakat kaitannya dengan kebijakan ini seperti apa di media sosial. Sehingga ambillah beberapa masukan dari beberapa masukan, ataupun katakanlah ini ya, Mbak Mita lebih banyak cenderung ke misalnya pernyataan mereka, ataupun katakanlah ada dalam tanda kutip misalnya penentangan atau lain hal gitu. Nah, itu dengan konsep penelitian misalnya katakanlah dengan sampel sekian gitu ya, Mbak Mita bisa menyatakan bahwa ternyata dengan beberapa pandangan dari masyarakat ternyata sekian persen adalah ini, sekian persen ini, sekian persen ini gitu ya. Sehingga apa yang menjadi hipotesanya Mbak Mita kaitannya dengan implementasi kebijakan itu dapat clue-nya dulu Mbak gitu ya. Sehingga kita bisa mengopinikan itu menjadi sebuah opini yang lebih berdasar gitu ya. Karena kan saya kemarin juga punya kekhawatiran pada saat memunculkan data analitik atau data deskriptif yang sifatnya internal, Mbak Mita. Jadi saya punya kekhawatiran karena di kita kan punya PPID ya di Sekban. Itu sangat selektif kaitannya dengan pemunculan data-data di publik, data-data internal gitu ya, yang sifatnya data deskriptif, yang memang munculnya itu betul-betul data murni, misalnya kolektabilitas iuran, kemudian ada pendapatan iuran yang sifatnya langsung muncul per segmen dan lain-lain. Itu memang sangat dijaga oleh PPID gitu ya, supaya informasi itu satu titik gitu di PPID gitu ya. Adapun yang informasi publik LPP itu pun masih semuanya bentuk deskriptif gitu ya. Nah, dimungkinkan mungkin Mbak Mita bisa membentuk data analitik. Jadi sudah dianalisa dulu, sudah dibentuk, sudah dapat dalam bentuk data turunan gitu ya, yang hasil analisa misalnya
contoh apakah dari sisi kebijakan yang tadi, dari pengumpulan respon gitu ya, sehingga kita, oh iya begini, kalau begini maka nanti kita akan seperti apa gitu ya, memberikan opini ke depan atau rekomendasi ke depan supaya harapannya begini. Nah, itu beberapa kemarin yang saya pernah lihat gitu di beberapa penulisan seperti itu. Kalau substansinya Mbak Mita mah udah tidak diragukan lagi Mbak Novi. Beliau mah udah dibilang seperti profesor gitu. Mungkin itu Mbak Mita yang bisa saya share gitu ya. Kalau untuk itunya Mbak Mita, kalau untuk perasaan tadi Mbak Mita, aduh ini saya mengalaminya Mbak. Gitu. Selesaikan dulu sampai tuntas Mbak Mita, selesaikan dulu tulisannya, baru langsung submit baca ke lagi kan? betul. Nanti koreksinya biarin aja mengalir Mbak Mita. Terus judul dan substansinya jangan dikunci. Jadi artinya pada saat perluasan ruang lingkup, biarkan aja mengalir. Ruang lingkupnya misalnya menjadi tadi seperti Mbak Mita, oh ternyata Kang ini tidak spesifik, jadi sulit untuk menjelaskannya terlalu luas misalnya gitu. Nah itu perluasan perluasan apa namanya pembahasan. Jadi biarin aja. Oh ya ternyata dinamikanya lebih lanjut, sehingga ujungnya nanti kita ketemu satu penulisan yang menurut kita sudah oke nih, gitu kan. Barulah judul nanti kita terakhir kan. Judul baru kita reka-reka tuh. Oh ini poin-poinnya itu. Yang saya alami gitu Mbak Mita. Tapi saya juga masih merasa masih saya perlu konfirmasi ke teman-teman yang lain gitu. Makanya kemarin saya sempat juga minta ke Bu Ita, ke Deputi gitu ya, karena kan beliau juga punya perspektif yang berbeda sebagai pimpinan gitu ya. Saya udah kasih misalnya ke Bu Ita, Bu Ita juga udah melihat, oke Om misalnya, ini tinggal masukkan ini. Wah itu udah kemarin juga saya pengen nyoba ke Pak Dirkwin gimana nih perspektifnya Pak Dirkwin, karena beliau pimpinan pucuk dari Treasury dan investasi gitu kan. Submit ke beliau, pengen tahu aja Pak, mohon izin 2 perspektif, Bapak sebagai pimpinan puncak, yang kedua Bapak sebagai pembaca awam. Saya pengen inputnya 2 itu Pak, saya bilang kan. Nah, beliau baca ada lagi masukannya gitu, jadi makin terus berkembang ini. Makanya ini Mbak Novi nih, mohon maaf kalau nanti ke depannya sebelum tanggal 17 saya masih mengirim lagi nih revisi-revisinya. Kang Eja aja udah halus gitu masih mau revisi ya Kang ya. Terus revisi Mbak, jangan takut. Ya. Tapi tadi terima kasih ya Bu Novi dan Kang Ece, terima kasih saya dapat insight baru lagi tadi. Ya memang menarik itu, berarti kita bisa ngelihat dari perspektif opini publik ya, merespon kebijakan itu seperti apa ya. Yes. Saya pikir itu hal yang menarik nanti jadi muatan tulisannya. Terima kasih Kang Ece. Ya. Karena kalau Mbak Mita ahli dalam melihat korelasinya gitu ya. Ini signifikansinya di mana, determinasinya berapa persen kan gitu ya. Itu jagonya Mbak Mita itu. Enggak lah, jagonya Kang Ece, Bu Novi dan Bu Eva. Apalagi itu Bu Eva bertubi-tubi ini yang kayak gini kok kayak gini. Betul, Bu Eva tuh luar biasa ngasih masukan. Ya Bu Eva ya, pagi-pagi saya udah di Bu Eva nggak ada kerjaan apa habis subuh langsung tele kayak gini. Beliau tuh concernnya tinggi banget, Mbak Novi. Bu Eva concernnya tinggi sekali. Jadi kapanpun beliau bisa ngasih masukan, beliau ngasih masukan supaya mungkin beliau supaya tidak lupa gitu ya. Karena kerjaan beliau banyak sekali di Risnov. Jadi pada saat masuk submit beliau langsung Kang, ini Kang, wah ini mantap ini, seneng saya kalau sudah dikasih masukan seperti ini. Gitu. Mungkin gitu Mbak Mita. Baik, terima kasih Kang Ecep. Ya, terima kasih Pak Ecep. Apakah ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu sekalian? Di sini hadir. Izin Bu Novi. Silakan Bu Eva mungkin mau menambahkan. Ya, mungkin sih pengen nambahin aja ya mungkin ya. Mungkin Mas Ece boleh ditayangkan tadi slide yang itu ya judul ya. Slide yang judul tadi.
Mungkin kan kalau Mas Ecep tadi bilang slide judul itu memperluas lingkup tulisan. Tapi sebenarnya juga tidak, menurut saya juga judul itu juga membuat Mas Ecep jadi lebih fokus juga. Jadi kan mungkin kalau memperluasnya itu karena dari investasi menjadi pengelolaan aset gitu ya Mas Ecep ya. Betul, betul, Bu. Tapi kalau di sini sebetulnya kalau kita lihat antara judul yang atas dengan judul yang bawah, itu apa yang ingin kita sampaikan itu menjadi lebih clear pada judul yang di atas. Ini kan kita udah jelas nih, apa sih yang mau kita sampaikan tentang pengelolaan aset jaminan sosial kesehatan. Terkait dengan apa? Terkait untuk keberlanjutan program JKN KIS. Nah itu lebih clear, lebih jelas apa yang mau kita tulis dibanding di atas investasi aset, kontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Ini kan luas banget ya. Ya, Jadi kalau betul, tadi Bu. ini dibilang perluasan topik, sebenarnya enggak. Menurut saya ini justru menjadi lebih fokus. Nah, di Discuss. Mbak Mita, mungkin seperti itu. Karena Mbak Mita kan sekarang judulnya overview kebijakan pembiayaan kesehatan dan kebijakan mutu ya. Judulnya itu mungkin memang tentang tema besarnya itu, tetapi judulnya itu harus dibuat Mbak Mita tuh mau cerita apa sih sebenarnya gitu. Jadi kalau mau cerita misalnya tadi, oke, mengangkat dari isu-isu yang ada di publik gitu kan, yang dikaitkan dengan regulasi kebijakan pembiayaan dan kebijakan mutu misalnya. Nah itu bisa bisa di apa judul itu akan membantu gitu. Nah, kemudian yang juga tadi mungkin yang selama ini juga kita belum terlalu bicarakan, membuat kerangka gitu. Kemarin kan ketika saya ngasih ke Mas Ecep kan, kalau dengan membuat tadi itu kan dari masukan Pak Hermawan juga ya, kita mencoba bertanya gitu dari topik yang mau kita tulis itu kira-kira tuh orang mau bertanya tentang apa sih gitu kan. Kalau kemarin Ya, kan ya. apa itu aset, karena kalau orang orang awam tuh nggak ngerti aset itu apa, bedanya aset sama investasi apa gitu. Nah, Betul, Bu. jadi apa itu aset? Jadi kalau ini kan apa sih itu regulasi? Apa sih pentingnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan membantu kita dalam menyusun kerangka. Jadi kerangka itu sub-sub judul itu akan membantu menggiring Mbak Mita mau nulis apa. Kemudian tadi misalnya tentang regulasi. Regulasi itu bagaimana cara penyampaiannya. Mungkin kan kalau jurnal, kita kan nggak boleh ya, kalau di jurnal tuh kita nggak boleh nulis ke bawah ya, pointer kan nggak boleh kalau jurnal. Jurnal itu kan dia ke samping. Nah, tapi kalau kita ini kan buku 1 maupun buku 2, ini kan kita buku ajar, buku 1 lah ya, kalau buku 2 sih sebenarnya lebih baik narasi sih. Buku 1 ini kan buku ajar, kita bisa menulis dalam bentuk pointer. Pointer itu kita bagi dalam nanti ada subjudul, ada lagi subjudul kecil lagi. Nah, itu akan membantu orang memahami dengan cepat. Misalnya kalau Mbak Mita membagi kebijakan besarnya regulasi terkait pembiayaan, regulasi terkait mutu. Nanti ada dikelompokin lagi, apakah bisa dikelompokkan lagi misalnya. Nah, itu kan juga akan bisa membantu. Ya, kalau saya sih mikirnya bayangkan saja kira-kira kalau orang yang belum ngerti gimana supaya bisa ngerti gitu. Itu aja sih masukannya. Terima kasih Bu Novi. Ya, terima kasih Bu Eva. Ya. Bapak, Ibu, ya silakan. Oh iya, terima kasih ke Bu Eva juga karena ngasih feedback ke saya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi, Bapak Ibu? Ini banyak orang keuangan juga nih, Mbak Zirma ya. Ada Mbak Zirma, ada yang ingin ditanyakan Mbak Zirma? Ini saya menyapa Pak Adi Darmawan nih, Mbak Novi. Kenapa Bapak Ecep? Ada Pak Adi Darmawan, ada Mbak Pak Adi Zirma. Darmawan. Sudah lengkap sudah, Kang. Sudah lengkap sudah, Bu. Sudah bagus ya, Pak. Mantap sudah, Bu. Bapak ikut menulis juga, Pak, di BCM, Pak? Sudah, Bu. Ya, saya support Kang Ecep, Bu. Oh iya. Ya, Bu. Keren Pak Ecep ya, udah sampai minta masukan direktur ya. Oh, Iya, beliau sudah ini, Bu. sebelum ke Pak Dirkwin, ke Pak Adi dulu, Bu Oh Novi. iya. Nah, kita sinergi semuanya, Bu, kolaborasi. Berarti ini menjadi masukan bagi Bapak Ibu penulis lain, mungkin kita meminta masukan terhadap tulisan yang sudah kita tulis itu ke rekan sekerja kita, bahkan ke atasan kita, bahkan sampai tingkat direksi dengan komunikasi yang baik gitu. Itu akan memperkaya tulisan kita. Ya, kepada Bapak Ibu sekalian, ini mumpung masih ada waktu, dipersilakan ingin bertanya ke Pak Ecep.
Bazirma nih, ini ininya apa namanya? Future-nya investasi nih, Bazirma nih. Hadir juga nih. Udah bagus banget, Kang. Cukup, Kang. Nanti ke depannya Mbak Zirma nih, Mbak Novi yang akan menulis nih. Oh iya, silakan Mbak Zirma. Amin, amin, amin. Beliau kuda hitamnya investasi, Bu. Udah investasi nih. Mbak Zirma Bu udah Yuli? masuk grup BCM belum? Belum Belum, ya kayaknya. Wah, ini saya harus, Mbak Novi, nanti saya izin masukkan ya. Mbak Boleh, Zirma boleh, ya. silakan Pak. Ini saya share juga di chat untuk link Telegramnya. Silakan Ya, terima kepada kasih Mbak Novi. Mas Ya, Ece. sama-sama. Bu Yuli, mungkin ada yang ingin ditanyakan, Bu Yuli? Belum ya? Bu Delila, apakah ada yang ditanyakan? Bu Ade Sugi? Pas, Bu, makasih. Baik. Kalau saat ini, mungkin izin saya ini ya, membuka sedikit wacana. Kalau saat ini kan aturan yang berkembang, terutama mungkin di Kementerian Kesehatan itu ada semacam kayak apa ya, aturan yang berlaku mundur. Mungkin untuk bab regulasi mungkin bisa sedikit dikupas tentang itu. Kalau bisa dibandingkan dengan best practice di internasional, apakah ada seperti itu pemberlakuan regulasi yang mundur begitu? Atau mungkin aturan-aturan tidak harmoni, karena kan di kita banyak sekali aturan-aturan ataupun pengaturan tentang yang tadinya tidak dijamin dalam paket manfaat masuk di kita seperti itu mungkin. Apakah itu menjadi lingkup bahasan di tingkat regulasi, mungkin bisa di harapannya ya, di bab harapan, ataupun tentang standarisasi yang regulasinya belum ada seperti PNPK di Indonesia kan masih sangat kurang. Mungkin di bab regulasi mungkin bisa sedikit dibahas untuk harapan ke depan. Kalau dari saya seperti itu, atau mungkin membandingkan dengan regulasi di Jerman itu dikenal dengan apa namanya, kok jadi lupa ya, SBG Fund, SBG 5. Jadi semua aturan dikumpulkan dalam satu aturan yang sangat tebal gitu. Kalau kita kan masih kayak berterbangan di mana-mana, aturannya tidak dikumpulin dalam satu aturan yang dari tahun ke tahun itu, ya mungkin bisa dibandingkan gitu untuk harapan ke depan mungkin. Ya Bapak Ibu, mungkin ada 3 menit ke depan yang bisa kita manfaatkan. Kalau ada satu penanya lagi, dipersilakan. Sebelum nanti kita tutup dengan foto bersama. Atau mungkin sudah cukup ya Bapak Ibu ya? Baik, mungkin sebelum ditutup ada kata-kata bijak atau kata-kata penguat untuk kami yang belum selesai tulisan ini Pak Ecep. Dipersilakan kepada Pak Ecep mungkin sebagai kata-kata penutup. Ya, Bu. Ya? Diminta quotes-nya ya, Bu. Ya, boleh. Untuk kita lebih semangat menyelesaikan tulisan kita. Silakan Pak Ecep. Ini sebenarnya ini Mbak Novi, tadi saya sedikit di tips tambahan itu yang selalu saya terngiang-ngiang pada saat menulis gitu ya. Itu nikmati saat menuangkan kata-kata menjadi suatu rangkaian kalimat yang bermakna. Nah, itu selalu menjadi semangat saya untuk menulis pada saat menikmati setiap kata masuk ke dalam sebuah tulisan kita gitu ya. Dan mudah-mudahan itu memberikan satu kalimat yang bermakna buat BPJS terutama di masyarakat publik gitu ya. Karena ini nanti ke depannya pasti ada chapter-chapter lainnya gitu ya Mbak Novi ya, saya yakin, dan ada penulis-penulis berikutnya yang siap untuk memberikan memberikan image BPJS di publik. Mungkin itu Mbak Novi. Terima kasih Mbak Novi. Iya, baik.
Ya, Bapak Ibu sekalian, memang ada 2 buku kita yang masih berkembang, sebab judulnya yaitu buku fiksi JKN dan buku UHC. Bapak Wah. Ibu bila berkenan bisa menulis di salah satu bab buku tersebut. Silakan bergabung di Telegram kami, ada di chat room. Nah, sebelum ini berakhir, mohon berkenan Bapak Ibu bisa mengaktifkan kamera untuk kita bisa ambil fotonya. Iya, kita ambil ya. Ada 2 slide saja ini. Kayaknya 1 slide ya. Ya, 1, 2, 3. Oke. 1 slide Bapak Ibu. Baik, Mbak Sugi, sehat Mbak Sugi. Sehat, Kang Ecep. Ini sahabat saya waktu latsar Mbak Sugi ya. MM ya. oh, iya. Oh, MP apa MM ya Mbak Sugi ya? MP. Oh, MP ya, siap. Dari Bali ya, Bu ya? Iya. Oh iya. Baik, bunga mekar di perbukitan, sawah Asik, luas di pedesaan. cakep. Untuk perhatian, mohon maaf untuk kesalahan. Sampailah kita pada akhir sesi belajar bareng bersama Pak Ecep di sini. Dan terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaan dan kehadirannya di sini. Sampai ketemu pada Zoom belajar bareng BCM. Terima kasih. Makasih Bu Novi, Mbak makasih Kang Novi. Ecep. Terima kasih Kang Pak Adi, Ecep. terima teman-teman kasih semua. kehadirannya Pak Adi. Terima kasih Bu Eva, Pak Pak Juma, Erwin. teman-teman semuanya, terima kasih. Terima kasih Pak Ecep, narasumber kita. Ya, salam buat teman-teman semua. Ya, assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya tutup ya. Oh iya, untuk penanya yang aktif tadi Bu Mita ya, nanti kita kasih souvenir ya Bu Japri ya. Terima kasih. Wah, mantap. Izin ditutup Pak Ecep ya. Makasih Siap. Pak Ecep. Terima kasih, Mbak.